Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang mungkin tidak asing bagi kita, yaitu buta jasmani tak berarti buta rohani. Buta jasmani tak berarti buta rohani. Ini kita bisa melihat pada saat perkataan Yesus kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Itu artinya iman mereka yang Yesus lihat, bahwa mereka maupun tidak melihat dengan mata jasmani mereka, tetapi mereka percaya. Kalau kita melihat di sini dalam konteks firman Tuhan pada hari ini cerita tentang Bartimeus. Kisah yang tentang seorang yang bernama Bartimeus, di mana saat itu ia secara fisik ia mengalami buta jasmani, tidak bisa melihat. Nah, tentunya tidak ditulis di sini sudah berapa tahun, tetapi dia duduk di sebelah jalan untuk masuk ke kota Yeriko pada saat itu. Dan tetapi ketika saat itu ia buta jasmani, mata jasmaninya buta, tetapi ternyata tidak membuatnya juga menjadi buta rohani. Injil Markus menyebutkan bahwa nama Bartimeus ini dengan maksud pesannya bahwa walaupun Bartimeus itu pengemis atau gembel yang buta, tetapi dia mendapatkan kesempatan emas, yaitu di mana ia diberi kesempatan untuk melihat dan menemukan keselamatan dalam diri Yesus Kristus pada saat itu. Jadi kita melihat di sini bahwa meski dia buta, tetapi dia melihat Yesus, bahkan mengenal Yesus sebagai Mesias, Anak Daud. Dan disinilah kita bisa belajar, mungkin pendahuluan ini kita bisa belajar bahwa iman kepada Tuhan itu memampukan seseorang untuk melihat segala sesuatu dengan mata rohani yang jernih, walaupun hambatan maupun penderitaan fisik yang ia alami sendiri. Karena banyak orang jadi tidak mendengar suaramu. Tuhan tidak mendengar suaramu ketika engkau terus berteriak. Dan banyak orang melarangnya. Seakan-akan orang banyak itu berkata demikian, membuat dia supaya ia diam, tidak berkata-kata lagi, tidak memanggil Tuhan, tidak memanggil Yesus pada saat itu. Dan orang-orang di sekitar itu seakan-akan ingin dia tetap buta. Orang-orang di sekitar itu tidak membantu ataupun membawa dia kepada Yesus, tapi mana mereka menegurnya supaya dia tidak berteriak, untuk tidak berteriak. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tentunya pengemis ini ia terus berteriak, ia terus berjuang dalam hidupnya untuk berteriak, dan lebih keras lagi ia berseru kepada Tuhan. Yesus, Anak Daud, tentunya kasihanilah aku. Ia terus berteriak kepada Tuhan. Tentunya dapat kita melihat di sini bahwa sikap orang banyak yang melarang Bartimeus untuk bertemu dengan Yesus pada saat itu sepertinya ditentang oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus berkata, itu buktinya bahwa Yesus mendengar jeritan daripada Bartimeus itu sendiri. Dan dia berkata kepada mereka, panggillah dia ke sini, panggillah dia. Dan tentunya perjuangan Bartimeus itu tidak sia-sia. Ia begitu berjuang untuk memanggil Tuhan, dan itu pun tidak sia-sia dalam hidupnya. Tuhan Yesus mendengarnya, dan Yesus berkata kepadanya, panggillah dia. Karena ia mendengar, kata banyak orang, kita bisa melihat di sana bahwa, tetapi apa kita melihat dari kata panggilan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan mau untuk mengasihinya, mau merangkulnya, mau untuk dia peduli kepada orang-orang yang saat ini berteriak kepada Tuhan. Saat ini orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan, dan orang-orang tadi yang menghalanginya malah sekarang memberi semangat. Persiapkan, kuatkan hatimu untuk bertemu dengan Yesus. Kuatkan hatimu dan berdirilah, dan ia memanggil engkau. Pada saat itu orang-orang banyak itu malah mendukung kembali untuk ia datang kepada Yesus Kristus. Tentunya ini hal yang luar biasa.
ketika awalnya orang-orang banyak itu melarang dia, tetapi malah orang-orang itu mendukungnya untuk datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memanggil Bartimeus yang buta itu, yang cacat secara fisik, yang membuat hidupnya tidak normal. Tentunya hal ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Jika Tuhan memanggil kita semua, baik yang sehat secara fisik maupun untuk menyembuhkan kita sebagai orang percaya, mungkin Tuhan akan terus membalas luka-luka batin kita. Dia akan memanggil kita untuk diampuni, ditolong, bahkan ditegur dan dihibur oleh Yesus Kristus itu sendiri. Sangat menarik ketika Yesus berkata bahwa panggillah dia. Sebetulnya Tuhan mengatakan pada orang banyak bahwa beritakanlah atau komunikasikan kepadanya bahwa aku peduli padanya. Katakan kepadanya bahwa aku menolongnya. Katakan kepadanya bahwa aku sangat mengasihinya. Ini sekaligus ajakan bahwa kita juga harus menolong dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, kita mampu melakukannya. Kita harus menjadi saluran berkat, saluran itu bagi orang lain, bukan saluran buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya kita harusnya menjadi pembawa kabar baik, tetapi bukan membawa kabar busuk bagi orang lain. Ketika orang banyak itu mereka menyampaikannya bahwa persiapkan diri, Tuhan memanggil. Tentunya mereka mendukungnya, bahwa Tuhan sangat mengasihinya, mau menyembuhkan dia. Itu yang perlu kita lihat bersama-sama. Tentunya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendapat kabar baik itu Bartimeus segera melakukan yang terbaik untuk menemui Yesus Kristus. Ia menanggalkan jubahnya, itu di ayat yang ke-50 yang kita lihat di sana. Dan ia menanggalkan segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya dengan membuatnya jatuh ataupun menghalangi dia untuk bertemu dengan Yesus, sehingga ia meninggalkan jubahnya dan ia bertemu dengan Yesus pada saat itu. Nah, apabila kita melihat di sana bahwa ia menanggalkan jubahnya, itu berarti kita dapat melihat apa makna yang terkandung di dalam hal itu. Tentunya setiap orang yang mau datang kepada Kristus harusnya menanggalkan jubahnya, menanggalkan setiap beban hidupnya, bahkan menanggalkan setiap dosa yang ada pada dirinya. Seperti jubah yang panjang yang begitu merintangi hidupnya, bahkan ia tidak pernah keluar dan ia terus terbentengi oleh hal-hal demikian, oleh jubah yang ia pakai selama ini. Tetapi haruslah kita tanggalkan semuanya, kita lepaskan supaya kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mempunyai banyak saksi orang-orang di sekitar kita yang terus di sana dikatakan bahwa banyak bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan kita berlomba untuk tetap tekun di dalam Kristus, dalam perlombaan yang saat ini kita terus lakukan dalam iman kita sebagai orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya marilah kita terus melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus Kristus, supaya memimpin dalam iman kita, dan apa yang akan membuat iman kita tetap sempurna dalam Yesus Kristus, supaya orang-orang di sekitar kita juga adalah kita sebagai orang percaya, kita juga menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, supaya kita terus memeriksa hidup kita untuk terus berjalan maju, terus tidak memperlihatkan, tidak melihat jubah-jubah kita yang kita gunakan yang menutupi diri kita. Oleh karena itu mari kita lepaskan satu persatu untuk tetap datang kepada Yesus Kristus. Apabila jika kita naik sepeda dan kita berdayung sambil berjalan, dan saat itu ketika kita mendengar ada bunyi letusan dari salah satu ban sepeda itu, maka pastinya kita akan turun untuk segera memeriksanya. Dan saat itu kita juga akan mencari upaya untuk menambal ataupun kalau sepeda itu, supaya apabila kita menaiki sepeda itu,
dalam keadaan kempes ataupun pecah, pasti kita tidak bisa berjalan dengan baik. Maka efek rodanya pasti pun akan membuat kita akhirnya tidak bisa berjalan dengan mulus ataupun membuat kita nyaman. Jikalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, jika kita tahu bahwa sesuatu yang terus menghambat hidup kita untuk berkembang, untuk membangun iman kita kepada Tuhan, karena disebabkan oleh dosa, mari kita segera datang kepada Yesus agar Ia melalui firman-Nya dapat membentuk kita. Kalau tidak, kerusakan batin kita akan tambah parah. Kita hanya dapat bertemu dengan Yesus jika kita rela menanggalkan semua beban hidup kita. Itulah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Bartimeus rela membuang jubah yang menghambat jalannya untuk bertemu dengan Yesus, dan akhirnya ia mendapatkan berkat kasih karunia. Ia mendapatkan anugerah kesembuhan. Ia bisa melihat. Tentunya itu adalah pergumulan yang besar dalam hidup Bartimeus saat ini. Dalam hal ini Paulus benar, dan ia berkata bahwa jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Itu kata Paulus bagi kita, supaya kita meninggalkan segala dosa kita. Ilustrasi dari ban sepeda yang pecah di atas kiranya punya makna bahwa perjalanan hidup tidak harus jalannya mulus. Perjalanan hidup kita tidak akan seperti jalan tol, tetapi disitulah apabila kita mendapatkan masalah, hambatan, ban pecah, kita mengambil waktu untuk memperbaikinya, membenahi diri kita masing-masing yang sesuai dengan kehendak dan apa yang sesuai dengan perintah kasih Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, mungkin tidak mulus, ada yang tidak benar dalam pekerjaan, dalam kehidupannya, dan di situ Tuhan juga akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita, ataupun hanya kita harusnya jangan membenci mereka, jangan kita menganggap sepele atau mendelete mereka, menghapus mereka dari kehidupan kita, karena mereka terus memperhatikan hidup kita, karena mereka mau supaya kita baik, mereka mau supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka terus menegur kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Kita bisa berhenti dan terus menyadari kesalahan kita. Biarlah Tuhan memakainya untuk menegur kita. Kita berhenti bekerja dengan cara yang tidak benar. Kita berhenti dengan melakukan sesuatu yang tidak benar dalam setiap tugas tanggung jawab kita, dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan yang kita kerja dengan sebagai seorang karyawan ataupun seorang mentor dan lain sebagainya. Tentunya itu hal yang penting harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita terus membenahi diri mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang harus saya tinggalkan, juga yang terus menghambat diri saya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bartimeus hanya mengharapkan agar ia dapat melihat. Ia begitu mengharapkan ada seseorang mau menyembuhkannya. Supaya ia dapat bekerja dan tidak lagi menjadi beban bagi orang lain. Kita dapat melihat di sana bahwa ia ingin menghasilkan makanan bagi hidupnya sendiri, dan ia juga mau bekerja untuk diri sendiri, dan tidak membuatnya memalukan bagi orang lain. Tetapi dapat kita melihat di sini bahwa sangat memalukan bagi orang-orang atau bagi setiap orang percaya bila karena kemalasannya dan kebodohannya ia membuat dirinya menjadi buta dan lumpuh. Ia membuat dirinya tak berdaya, ia menjadi malas, dan bahkan ia membuang-buang waktu. Padahal Tuhan
telah mengaruniakannya anggota badan dan indera untuk bekerja bagi kehidupan dirinya sendiri. Ia sehat dan terus melakukan semuanya, tetapi ia malas mempergunakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya kita harus melihat, belajar dari si lumpuh ini. Walaupun ia buta jasmani, tak berarti ia buta rohani. Ia begitu terus bekerja keras. Perjuangannya begitu luar biasa. Dan tentunya itu yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Banyak orang percaya yang menyanyiakan hidupnya dan jauh dari Tuhan. Banyak orang percaya yang saat ini sudah hidup nyaman dengan segala yang dimilikinya dan tidak datang kepada Tuhan. Mungkin ia berkata bahwa ia karena kemampuannya sendiri sehingga ia mampu melakukan semuanya. Tetapi harusnya kita sadar bahwa karena Tuhan yang terus menolong kita sampai hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya apabila kita menyiapkan hidup kita secara percuma dengan kemampuan perjudian bahkan hal apapun, dan tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan sesuatu untuk menjadi berkat, tetapi malah kita menjadi beban bagi orang lain. Marilah kita sebagai orang percaya, tentunya perjuangan kita belum selesai. Kita terus memperjuangkan hidup kita, iman kita kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita siap untuk melepaskan semua. Jika Anda dipanggil Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan apa saja, di gereja ataupun di mana saja, terimalah panggilan itu. Buanglah segala sesuatu yang dapat menghambat kita untuk menerima panggilan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa iman Bartimeus itu yang telah menyembuhkan dia. Karena imannya sehingga ia disembuhkan. Ketika ia sembuh dan dapat melihat, dan saat itu ia menggunakan sebagai suatu kesempatan untuk mengikut Kristus. Respon Bartimeus untuk meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikut Yesus, tentunya ini melambangkan bahwa ia melemparkan jubahnya, ia akhirnya melepaskan semuanya. Tentunya apabila kita melihat Bartimeus yang melepaskan semua jubahnya untuk bertemu dengan Yesus, pastinya bertolak belakang dengan orang kaya yang pada saat itu ia bertanya kepada Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan untuk masuk ke surga? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa pulanglah, bagikanlah semua berkat, semua hartamu, supaya engkau bisa mengikut aku. Tentunya ini sangat bertolak belakang dengan Bartimeus yang melepaskan semuanya untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Jadi marilah kita memiliki sikap untuk terus meninggalkan semuanya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Apabila kita melihat di sini di ayat yang sebelumnya, di pasal 1 perikop sebelumnya, di sana dikatakan bahwa permintaan Yakobus dan Yohanes untuk memerintah melainkan melayani di dalam 1 perikop berikutnya. Sebelumnya itu, tentunya di sana kita dapat melihat bahwa sikap Yakobus dan Yohanes menentukan jabatan dan kedudukannya pada pelayanan dan pengorbanan, sehingga mereka bertanya kepada Yesus Kristus, nantinya kami bisa mengambil bagian di sebelah kanan Allah ketika berada di surga. Tentunya mereka meminta bagian mereka pada saat itu mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Bartimeus yang meskipun buta secara jasmani, tak berarti buta secara rohani, yaitu yang melihat Tuhan dengan mata iman. Ia pekat terhadap suara Tuhan, serta banyak orang yang menghambat dia untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia terus berseru keras, berseru kepada Tuhan, menanggalkan semuanya yang menjadi beban supaya bertemu dengan Yesus. Ia datang dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan dan kejujuran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari konteks firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar ada 3 poin penting yang harus kita renungkan dalam setiap kehidupan kita.
apabila kita melihat Bartimeus yang setiap hari di pinggir jalan ia meminta-minta. Tentunya apabila ia tidak belajar untuk mendengar tentang setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus, pasti dia tidak tahu. Pasti dia tidak mendengar, dia tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi dia buta pada saat itu, Bapak Ibu. Itu ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ia mulai berseru. Apa yang kita harus pelajari dari sana, Bapak Ibu? Ia begitu mendengar, mengenal suara Yesus Kristus, dan akhirnya ia berseru. Tidak ada orang yang memberitahu dia pada saat itu. Kalau kita melihat di sana bahwa ada orang yang memberitahu dia bahwa ada Yesus yang datang, pasti dia akan tahu. Tetapi dia tahu sendiri, dia mendengar sendiri ada Yesus yang datang, sehingga ia pun berseru kepada Tuhan Yesus. Karena itu hal pertama yang harus kita lakukan. Mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada dua persepsi yang mungkin apabila kita membangun hubungan yang baik dengan mungkin sesama kita atau orang-orang terdekat kita, itu ada dua hal persepsi yang mungkin sekedar tahu dan mengenal. Itu hal yang berbeda. Apabila kita hanya sekedar tahu, pasti cuma tahu saja siapa namanya. Tetapi apabila kita mau mengenal, pasti kita akan mengenal dia secara siapa latar belakangnya dan orangnya dan lain sebagainya. Nah, apabila kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti Bartimeus itu sendiri, akhirnya ia begitu mengenal suara Tuhan. Ia begitu mengenal, ia mendengar ada Tuhan yang datang. Akhirnya ia berteriak kepada Tuhan. Ia berseru dengan suara yang keras. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Dengan apa? Melalui doa. Doa adalah alat komunikasi yang gratis, tanpa prabayar, free, itu tanpa dipungut biaya. Kalaupun kita melihat di sini komunikasi itu, ketika kita komunikasi dengan HP, pasti ada prabayarnya, ada yang dibayar, ada pulsa baru bisa ngomong dengan orang-orang jauh. Kalau kita mungkin banyak orang yang mungkin tidak punya pulsa, pasti mereka hanya kolek saja. Tapi itu juga butuh biaya dari orang lain, dan itu pun tidak gratis. Tetapi komunikasi kita dengan Tuhan tanpa bayar itu gratis 24 jam. Tapi jangan sampai kita miss call. Kalau miss call balik dan dia yang memanggil, bahaya, kita bisa selesai. Jadi jangan pernah miss call waktu komunikasi dengan Tuhan. Jadi ini hanya salah satu hal yang mungkin bagaimana kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya nantinya kita bisa mengenal dia, mengenal suara Tuhan, dan semakin berseru dengan Tuhan. 24 jam free, non-stop. Itu setiap detik pun boleh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan dari konteks ini adalah kita melihat Bartimeus ini fisik, ekonomi, dan juga banyak orang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami berbagai kekurangan, tetapi apa yang membuat dia sehingga ia begitu yakin datang kepada Tuhan Yesus? Tentunya karena ia sudah mengenal siapa dia, ia sudah mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus, sehingga ia begitu yakin untuk datang kepada Yesus Kristus. Banyak orang menegurnya, menghalangi dia, tetapi dia begitu dengan perjuangan yang luar biasa datang bertemu dengan Yesus Kristus. Hambatan bisa datang dalam pekerjaan, hambatan untuk bertemu dengan Yesus itu bisa datang dalam tengah-tengah keluarga. Dan apabila kita memiliki hati yang benar-benar ada panggilan Tuhan untuk mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, pastinya kita akan, seberat apapun halangan itu, pasti kita akan mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, apapun itu. Jadi
Inilah yang perlu kita timbulkan dalam diri kita. Kita timbulkan dalam hati kita. Halangan apapun, hujan, tetapi kita tidak takut. Hujan pun banyak cara kita bisa gunakan untuk datang beribadah bersama di tempat ini. Mari kita terus lebih dekat kepada Tuhan. Halangan tidak harus menghambat kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena saat ini banyak orang sedang berjuang. Mereka berjuang mati-matian untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga, yaitu tanggalkan semua beban apapun untuk datang kepada Tuhan. Dan persiapkanlah diri kita baik-baik. Apabila kita datang kepada Tuhan, pada saat itu orang-orang berkata kepada Bartimeus, kuatkanlah hatimu, persiapkanlah dirimu, Ia memanggilmu. Mari ketika kita datang beribadah bersama, datang kepada Tuhan, kita persiapkan diri kita baik-baik. Mungkin besok ibadah, mari kita persiapkan malam ini hati kita, pikiran kita, supaya besok mungkin ada hambatan sedikit. Jangan membuat kita akhirnya gagal datang beribadah. Itu hal yang penting harus kita lakukan. Jadi karena hambatan kecil akhirnya membuat kita gagal, karena semalam kita sudah persiapkan untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tanggalkan semua, kita persiapkan diri kita baik-baik untuk bertemu dengan Yesus. Tentunya itu hal yang sangat istimewa kita lakukan dalam hidup ini. Kiranya firman ini menolong kita, terus menghibur kita, bahkan mengingatkan kita setiap dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.